Fenomena adu gengsi dan haus validasi semakin hari terasa semakin nyata. Pamer kekayaan dan kemewahan yang awalnya hanya dilakukan oleh artis dan influencer, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Konoha. Kelas menengah ke bawah yang gajinya kisaran UMR 3-5 juta mulai berlomba-lomba hidup seperti mereka yang berada di kelas atas. Padahal bukan karena gaji mereka naik dan bukan juga karena biaya hidup yang makin ringan, tapi karena godaan untuk terlihat hidup enak jauh lebih besar daripada biaya kebutuhan itu sendiri. Pamer kekayaan, pamer kemewahan, pamer kesuksesan, dan pamer semua perubahan hidup sudah jadi aturan yang tidak tertulis di sosial media. Seolah ketika lu tidak menunjukkan semua itu, ketika lu tidak terbawa arus itu, maka ada yang salah dalam hidup lu. Gaji UMR tapi bergaya layaknya anak menteri yang baru turun dari jet pribadi. Jam tangan mewah, gadget terbaru, sepatu branded, obrolan yang sulit dicerna oleh masyarakat bawah, dan berbagai simbol dan gimmick kemewahan lain yang rasanya hampir mustahil digapai oleh mayoritas masyarakat dengan gaji yang seikhlasnya. Tentu ini tidak akan jadi masalah ketika kemampuan lu berada di atas atau setidaknya setara dengan gengsi lu. Artinya lu bisa memanjakan hasrat gengsi lu tanpa menimbulkan masalah di masa mendatang. Tapi dengan maraknya kebiasaan bodoh ini yang dilakukan di hampir seluruh lapisan masyarakat Konoha termasuk kelas menengah ke bawah, yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka benar-benar kaya? Sekarang ini kita hidup di era di mana budaya pamer itu jadi hal yang lumrah, teman. Bukan soal apa yang kita punya lagi, tapi bagaimana kita menampilkannya. Orang-orang dengan gaji pas-pasan seringkali merasa tertekan bukan karena kemiskinan, tapi karena FOMO, takut terlihat biasa. Maka mereka belilah gaya hidup yang tidak sesuai dompet, yang jauh di atas kemampuan mereka. Demi apa? Demi like, views, komen, dan pengakuan sosial. Menurut psikolog, fenomena ini disebut sebagai aspirational consumerism. Jadi orang kelas menengah ke bawah meniru gaya hidup orang kelas atas demi terlihat naik level. Padahal kenyataannya mereka sedang menggali lubang sendiri. Gaji belum naik, tapi cicilan udah antri. Uang mereka habis bukan untuk masa depan, tapi hanya demi memoles citra palsu hari ini. Kalau kalian masih ingat, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang artis, yaitu Aldi CJR. Jadi si Aldi CJR ini dia di Instagram buka pendaftaran untuk acara dinner bareng berbayar, yang kalau nggak salah tiketnya 500.000 atau berapa gitu. Terus fansnya banyak yang tertarik, banyak yang daftar, banyak yang bayar, tapi acaranya tidak kunjung terrealisasi. Akhirnya fansnya ini banyak yang marah karena merasa tertipu, dan gak berselang lama si Aldi CJR ini akhirnya bikin sebuah video pengakuan kalau memang uang pendaftaran itu tidak dia pergunakan sesuai apa yang dia janjikan di awal. Jadi bukan digunakan untuk beneran bikin acara dinner bareng, tapi dipakai buat kebutuhan pribadi, atau lebih tepatnya membiayai gaya hidupnya. Ya kasarnya ditilep lah duitnya. Dan kebiasaan tolol seperti ini sebenarnya nggak jauh dari kehidupan kita, teman-teman. Karena gue pun juga pernah ada cerita yang seperti ini. Jadi gue pernah punya temen, orang Jogja, lahir, menetap, dan bekerja di Jogja. Tentu kalau gue bilang dia bekerja di Jogja, kalian udah kebayang dong gajinya berapa. Tapi yang gue lihat dari temen gue ini, dan tentunya yang berusaha dia tampilkan, lifestyle temen gue ini sangat berbanding terbalik sekali dengan gaji dia yang gua tahu itu berapa. Tiap hari beli kopi Starbucks, pakai sepatu branded, HP iPhone terbaru, baju dan setelan yang kelihatan mahal, obrolan yang sulit dicerna oleh masyarakat bawah, dan berbagai simbol dan gimmick kemewahan lainnya. Sebagai temen ya gua pikir mungkin dia emang udah sesukses itu, dan it's okay, nggak apa-apa. Karena zaman sekarang emang banyak sekali anak-anak muda yang udah sukses di usia muda. Dan kalau temen gue adalah salah satunya, ya gue ikut seneng. Cuman yang bikin ini jadi lucu adalah akhirnya ada satu momen di mana dia cerita kalau beberapa bulan belakangan dia mengalami masalah keuangan yang cukup berat, bahkan sangat berat, akibat dampak dari kebiasaan konsumtif itu. Di situ dia akhirnya cerita bahwa ternyata semua simbol-simbol kemewahan yang dia punya itu semuanya cicilan, Pak.
Dan waktu itu dia cerita kalau dia udah nggak sanggup lagi bayarin semua cicilannya, gajinya selalu kurang, dan udah pasrah kalau seandainya sewaktu-waktu semua kenikmatan duniawi ini ditarik. Dan ketika gue denger itu, ya gue cuman ketawa aja. Gue cuman bilang, ini Jogja men, gaya hidup lu sangat tidak didukung oleh tempat di mana lu nyari duit. Dan mungkin kalian pernah mengalami hal yang sama. Misalkan ada orang yang kelihatannya sukses, kelihatannya mewah, tapi ternyata hidupnya tidak berkata demikian. Atau bahkan hobi minjem duit ke kalian, tapi nggak pernah balik. Selalu punya 1000 alasan ketika ditagih. Atau bahkan mungkin kalian pernah diganggu pinjol yang nagih salah satu kenalan kalian. Karena gue juga pernah, Pak. Mungkin ada orang lain yang ngajuin pinjol dan kabur, terus kalian yang dikejar-kejar DC karena kontak kalian yang di HP si teman kalian yang tolol itu, dan kalian dihubungi berkali-kali sampai kalian terganggu. Gue pernah, bro, dalam tanda kutip menjadi korban dari mereka yang memanjakan gengsi di atas kemampuan mereka. Pasti pernah, men, karena makin kesini gue rasa hal-hal bodoh seperti ini nih terasa semakin dekat dengan kehidupan kita. Bukan cuma terjadi di lingkungan artis atau public figure yang memang dituntut untuk tampil menarik, tapi kalangan menengah ke bawah yang bahkan dengan gaji di bawah UMR lama-lama juga terpapar dengan kebiasaan tolol ini. Padahal orang-orang menengah ke bawah yang tolol-tolol ini, mereka lupa kalau artis-artis itu tampil mewah karena ya mereka di-endorse. Sementara orang-orang menengah ke bawah yang ikut terpapar oleh kebiasaan tolol ini, mereka seringkali tampil mewah dari hasil utang. Di sosial media, semua orang berlomba-lomba untuk memamerkan kebahagiaan mereka. Yang akhirnya bikin orang yang naik motor bebek minder sama orang-orang yang naik Vespa. Yang pakai HP Android entry level minder sama mereka yang unboxing iPhone. Akhirnya apa? Orang-orang yang belum mampu ini akhirnya memaksakan diri untuk mengikuti arus. Sampai di titik dimana hidup udah bukan lagi tentang apa yang kita butuhkan, tapi tentang apa yang bisa kita pamerkan. Dan kebiasaan ini juga diperparah dengan akses pinjaman yang semakin gampang. Zaman dulu, tahun 2012 ke bawah, orang pinjam duit itu harus ke bank. Dengan berbagai syarat yang sulit tentunya. Atau kalau nggak ke bank ya ke orang lain, ke saudara, ke temen, ke rentenir mungkin. Yang mana kalau kita mau pinjem ke orang lain, ke siapapun itu, entah ke saudara, temen, atau bahkan rentenir, kita harus effort dulu untuk datengin orangnya. Kita harus effort dulu untuk mempersiapkan berbagai alasan, entah itu bohong atau jujur. Dan tentunya kita juga harus menyiapkan effort untuk menanggung malu. Itu yang bikin orang zaman dulu lebih punya pikiran panjang ketika mereka mau mengajukan pinjaman, ketika mereka mau berhutang. Sementara hari ini, pinjol ilegal, kredit DP 0%, pay later, semua sudah ada dalam satu genggaman dengan syarat yang begitu mudah. Orang nggak perlu lagi cari alasan yang rasional ketika mereka mau mengajukan pinjaman. Selama mereka punya kebodohan di atas rata-rata, punya KTP, udah pasti di ACC. Akhirnya ketika tagihan cicilan datang bertubi-tubi, yang ternyata jauh di atas kemampuan dia sekarang, barulah sadar kalau hidup mewah layaknya anak pejabat itu bukan hak. Hidup mewah itu beban kalau dipaksakan. Sekarang buat kalian yang nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini, gue pengen ngajak kalian mikir deh. Apa gunanya tampil kaya kalau tiap malam tidur kita gelisah? Apa gunanya terlihat mampu kalau realitanya dompet bolong dan hati kosong? Apa gunanya hidup penuh likes, komentar, views, dan pengakuan sosial kalau di dunia nyata kita semua tenggelam dalam cicilan? Gua tahu kita semua emang sedang berjuang. Gua pun juga sedang berjuang untuk mendapatkan semua simbol kemewahan yang gua pengen. Rumah, mobil, gadget terbaru, apapun itu, you name it lah. Tapi jangan sampai perjuangan kita sia-sia hanya karena kita sibuk untuk mengejar tampilan. Karena ujung-ujungnya yang dilihat itu bukan tas mahal kita, bukan sepatu mahal kita, bukan jam tangan mewah atau gadget terbaru kita. Tapi bagaimana cara kita berdiri ketika kehidupan mulai menekan. Dan orang yang tetap mampu berdiri ketika kehidupan sedang tidak baik-baik saja, tanpa pura-pura,
tanpa topeng kesuksesan yang justru membuat hidup makin berantakan, orang-orang seperti itulah yang patut disebut sebagai orang-orang yang berkelas. Dan mudah-mudahan kalian yang nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini adalah salah satu dari orang-orang berkelas itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.